Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Harodin, pendamping PKH Kabupaten Polewali Mandar. Jadi pada kesempatan ini saya akan menampilkan video tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam penanganan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka kegiatan bulanan, ya, kegiatan bulanan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama tentang penanganan stunting. Apa kabar ibu semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Bagaimana bantuannya, Bu? Sudah dimanfaatkan semua? Oke. Sudah. Ibu, jadi sebelum saya lanjut Ibu, saya mau tanya dulu. Ya. Apa yang Ibu pelajari sebelum pertemuan hari ini? Oke, betul Ibu, terima kasih. Apakah rencana yang dituliskan di tabel janji sudah diterapkan? Oke, betul Ibu ya. Yang jadi yang belum menerapkan di rumah, tolong diterapkan ya, tolong diperhatikan di rumah. Karena materi sebelumnya itu sangat bermanfaat untuk keluarga Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mempraktikkan materi sebelumnya Bu di rumah? Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu ya. Jadi pada hari ini Bu, kita akan belajar bersama tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam memenuhi gizi anak usia dini dan ibu hamil. Oke, baiklah Ibu semua, ya, perlu saya sampaikan kepada Ibu semua bahwa bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, materi, baik itu uang maupun materi dari pemerintah kepada Ibu untuk kebutuhan, baik kebutuhan gizi, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan sosial yang Ibu harus penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Ibu, sebelum saya lanjut, saya akan memberikan tugas ke Ibu. Ya, tugasnya ini tugas individu, yaitu membuat tabel, ya, membuat tabel seperti yang Ibu pegang masing-masing. Ada dua tabel yang dibuat Ibu, yaitu tabel pertama di kolom pertama yaitu jenis bantuan, dan tabel kedua di kolom kedua pemanfaatannya. Jadi silakan Ibu, saya kasih waktu 1 menit, silakan 2 menit, ya, silakan membuat jenis bantuan apa saja yang Ibu terima dan pemanfaatannya seperti apa. Ya, jadi waktunya sudah habis Bu ya. Ya, selanjutnya saya meminta keperwakilan ibu-ibu untuk menyampaikan apa hasil tugasnya masing-masing. Silakan masing-masing perwakilan naik membacakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Haisha yang telah menyampaikan tugasnya. Jadi perlu Ibu pahami bersama bahwa pemanfaat bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, ya, pangan, pendidikan, dan kesehatan sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi tugas Ibu setelah menerima bantuan ini, Ibu harus memanfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan kesehatan maupun kebutuhan pendidikan terutama. Selanjutnya Ibu, ada tabel zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Jadi Ibu mungkin sudah pahami semua apa fungsi makanan yang dikonsumsi dan apa fungsinya. Jadi pertama, kelompok kandungan gizi. Ya, pertama makanan pokok, karbohidrat, berfungsi untuk berpikir dan bekerja. Kemudian kedua yaitu berfungsi untuk sumber tenaga. Kemudian lauk pauk yaitu protein, ya, tujuannya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian zat pembangun sel. Kemudian sayur dan buah-buahan atau vitamin dan mineral itu bertujuan untuk membantu proses kerja tubuh. Kemudian yang kedua mencegah berbagai macam penyakit. Jadi itu salah satu fungsinya. Kemudian saya akan membagi 3 kelompok Ibu ya, menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama yang ada di sebelah kanan saya yaitu kelompok makanan pokok.
Ya, ingat Bu ya, kelompok makanan pokok. Kemudian yang di tengah yaitu kelompok lauk pauk. Ingat Bu ya, kelompok apa Bu? Ya oke, kelompok lauk pauk. Kemudian yang sebelah kiri saya yaitu kelompok sayur dan buah-buahan. Ya, sudah paham Ibu ya? Jadi kelompok 1 yaitu kelompok makanan pokok, kelompok 2 tentang lauk pauk, dan kelompok 3 yaitu sayur dan buah-buahan. Tugasnya Ibu perlu memahami tugasnya mengidentifikasi atau mengenali sumber bahan pangan yang ada di sekitar Ibu. Jadi seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tak maupun ibu yang masih sementara hamil. Ya Bu, silakan dicatat dan akan dipresentasikan sebentar. Oke, waktunya 5 menit. Itulah tadi penampilan dari beberapa ibu yang telah menyampaikan tugas kelompoknya, dan kami pendamping mengucapkan banyak terima kasih. Bisa ditambahkan Ibu? Oke, terima kasih, sudah paham semua ya. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di isi piringku. Jadi pesan menu gizi seimbang yang pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Kemudian yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Tadi sudah dijelaskan Ibu ya. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asam, pedis, dan berlemak. Kemudian yang keenam Ibu, biasakan sarapan pagi. Jadi batasnya sarapan pagi itu Bu yang jam 9. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman serta sehat. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertumbuhan berat badan yang harus ideal Ibu ya. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Kemudian terakhir Ibu, cuci tangan menggunakan air bersih. Sudah dipahami Bu ya? Ada 10 tadi. Nah, selanjutnya Ibu, saya akan mau tanya sama Ibu semua, bagaimana Ibu mengelola dan memasak makanan agar nilai gizinya tetap baik. Ya, silakan Ibu Ica menjawab. Oke. Jadi Ibu silakan dipraktikkan di rumah Bu ya. Jadi apa yang dipelajari hari ini Bu, silakan dipraktikkan di rumah. Yang belum dipelajari, yang belum memperhatikan di rumah yang pelajaran sebelumnya, tolong diperhatikan Ibu, karena akan membantu kesehatan keluarga di rumah. Jadi selanjutnya Ibu, ya, kita harus memahami bersama bahwa anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI yang cukup, ya, agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi, ya, makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang ada dalam kandungannya sehat, cerdas, dan tidak sakit. Oke Ibu, itulah tadi beberapa sosialisasi atau penyampaian tentang materi modul pencegahan dan penanganan stunting bagi KVM PKH. Mudah-mudahan dengan materi tadi Ibu bisa mencegah anaknya supaya tidak stunting, dan mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah bisa memenuhi kebutuhan gizi. Dan mungkin itulah pertemuan kita pada hari ini, semoga berberkah, dan marilah kita menutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.